Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students. How are you today? Ma'am hopes all of you are fine as usual. Ma'am harap seperti biasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Don't forget, be clean and be healthy. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan kamu, itu yang terpenting agar kita bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Amin. Semoga benar-benar COVID-19 ini cepat berlalu ya kan? Because we want to meet together, kita mau bertemu kembali seperti bagaimananya kita bersekolah, ya kan? Okay. Today, as my promise, Ma'am wants to show you my video about the explanation of simple present tense. Seperti janji Ma'am Nanda kepada kalian, Ma'am Nanda akan berikan kepada kalian video saya tentang bagaimana penjelasan simple present tense. Bagaimana atau apakah simple present tense, apa itu sih Ma'am? Simple present tense seperti itu. Oke, Ma'am Nanda akan tunjukkan kepada kamu penjelasannya. Oke, watch me, perhatikan saya and listen what I have told to you and what I have explained to you. Dengarkan apa yang akan saya beritahukan kepada kamu dan apa yang akan saya jelaskan kepada kamu. Oke, check it out. Oke, we talk about simple present tense. Kita bicara yang namanya simple present tense. Kita bahas yang namanya simple present tense. Oke, Ma'am wants to ask you, Ma'am mau tanya, have you ever heard about that simple present tense? Pernahkah mendengar yang namanya simple present tense ini? Or have you ever learned about that? Pernahkah mempelajarinya? Ma'am thinks that you have ever heard and you have ever learned about that simple present tense. Ma'am pikir kamu sudah mendengar yang namanya simple present tense dan pernah yang namanya belajar simple present tense when you are junior high school, ketika kamu yang namanya SMP. Ketika kamu di SMP, you have learn it, pasti kamu sudah mempelajarinya, but it is a little, hanya sedikit mempelajarinya, mungkin seperti itu. So for the first grade in vocational high school, untuk kelas 1 SMK ini kamu mempelajarinya kembali yang namanya simple present tense. Okay, so we study about it again. Kita belajar yang namanya simple present tense lagi. Okay, so check it out. Okay, look at that whiteboard. Lihat papan tulis putih ini. Okay, we talk about simple present tense. Kita bahas yang namanya simple present tense. Okay, simple present tense itu adalah tenses yang simple yang biasa digunakan oleh kita sebagai keseharian, kan begitu. As usual, we often use this simple present tense. Biasanya kita lebih sering menggunakan yang namanya simple present tense ini, kan begitu. Simple present tense penggunaannya itu ada dua bagian. Yang pertama, the first uses, penggunaannya itu adalah sebagai habitual actions. Dia adalah kegiatan sehari-hari. Biasanya kalau kita membuat kalimat atau mengucapkan kalimat tentang kegiatan sehari-hari, biasanya kita menggunakan simple present tense. And the second uses, penggunaan yang kedua, simple present tense itu biasanya mengarah kepada general truth, fenomena-fenomena umum. Ma'am, seperti apa sih fenomena-fenomena umum itu, kan begitu. Fenomena-fenomena umum ini seperti misalnya the earth is round, bumi itu bulat. The air is fresh, udara sekarang itu segar, seperti itu. Dia fenomena yang umum. Kalau dia punya kedua penggunaan seperti ini, habitual action dan general truth, maka dia tense yang digunakan adalah simple present tense. Okay? Ma'am hopes all of you understand what I say. Ma'am harap kamu mengerti yang saya katakan. Okay, the next about pattern, about structure and atau rumus. The next is about pattern, structure and rumus. Simple present tense memiliki pattern, memiliki structure ataupun rumus yang gampang, yang mudah. Jadi perhatikan Ma'am Nanda menjelaskan. Pattern of simple present tense atau structure of simple present tense has two ways, punya dua cara. The first is about verbal. Pertama, penggunaannya adalah verbal, and then the second is non-verbal. Hanya dua cara dia. Pertama, the first way, bisa dia ulang. Ma'am tells again, Ma'am ulangi sekali lagi. Untuk pattern, untuk structure ataupun untuk rumus dari simple present tense, dia memiliki two ways, dua cara. The first is about verbal,
and the second is about non-verbal. Yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah non-verbal. Mem, bagaimana sih verbal itu, bagaimana sih non-verbal itu? Kami belum paham kan begitu? Oke, Mem explain to you, Mem Nanda akan jelaskan. The first is about verbal. Verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Kalau dia nanti non-verbal, kalimatnya tidak menggunakan kata kerja. Oke, dengarkan sekali lagi. Kalau dia verbal, dia menggunakan kata kerja. Kalau dia non-verbal, nanti tidak menggunakan kata kerja, melainkan adalah be, to be, am, is, are. Oke, we talk about the first way. Kita bicara yang namanya cara yang pertama. Verbal. Verbal itu memiliki 3 bentuk, 3 forms. Ada positif, negatif, and interrogative. Interrogative itu adalah kalimat tanya. Oke. Untuk kalimat positif, don't forget to make it full stop, titik di belakang kalimat. And then negative sentence, untuk kalimat negatif jangan lupa juga meletakkan full stop, titik. Kalau dia interrogative sentence seperti ini, maka don't forget to make it question mark. Jangan lupa meletakkan yang namanya tanda tanya di akhir kalimat, khusus untuk kalimat tanya. Oke? Kalimat positif, rumusnya seperti apa, Mem? Check it out, lihat. Kalau dia kalimat positif, dia ada subjek, ada verb one, kita menggunakan yang namanya verb one, verb yang pertama, kemudian ini adalah objek atau komplement pelengkap. Kalau ada subjek verb, ini ke belakangnya ini akan ditulis ulang. Jadi nggak usah bingung. Yang kamu harus fokuskan, you must focus about subject and verb. Kamu cukup fokus kepada subjek dengan verbnya. Ke belakangnya kita salin ulang aja. Oke? Mem hopes you understand. Mem harap kamu paham. And then, kalau dia kalimat negatif, sama, hampir sama dengan kalimat positif, cuman ada bedanya sedikit. Kalau dia kalimat negatif, dia tetap juga memakai subjek, sama. Untuk kalimat negatif, maka kita harus tambahkan do dengan das. Kalimat negatif harus ada kata do dengan das sebelum ke verb one. Saya ulangi, kalau dia kalimat negatif, harus kita tambahkan dengan do atau das sebelum verb one. Itu do sama das ini adalah auxiliary keempat, kata bantu keempat. Oke, jangan lupa habis subjek ada do sama das. Dan kalau dia kalimat negatif, jangan lupa meletakkan kata not. It is the key of the negative sentence. Kuncinya dalam kalimat negatif adalah kata not. Don't forget to make it not. Setelah not, maka kamu masukkanlah namanya kata kerja pertama. Baru selebihnya ke belakang, pelengkapnya, full stop, titik. Kalau dia kalimat tanya, berbeda, sedikit berbeda dengan kalimat positif dan negatif. Kalau dia kalimat positif dan negatif, subjeknya di depan, ya kan, lihat seperti ini. Tapi kalau dia kalimat tanya, tidaklah subjeknya yang di depan, tetapi kata auxiliary-nya, kata bantunya, do sama dasnya terlebih dahulu diletakkan di depan. Setelah subjeknya masukkan verb, baru ke belakangnya sama sebagai pelengkapnya. Jangan lupa meletakkan tanda tanya. Oke? Mem merasa ini rumusnya nggak kalah susah sih kalau kamu mengikutinya terus dan mengulanginya, maka kamu akan paham. Ingat, kalau dia positif dia subjek di depan, negatif subjek juga di depan. Kalau dia tanda tanya atau kalimat tanya, maka yang di depan adalah do dan das. Ya. Oke, pokoknya seperti itu. Jangan lupa ya, kalau dia kalimat positif subjek di depan, kalimat negatif juga subjek di depan, hanya interrogatif yang berbeda, do sama das yang di depan. Tapi ingat, kalau dia kalimat negatif, jangan lupa menambahkan kata not setelah kata do sama das. Jika tidak ditambahkan not, maka bukanlah kalimat negatif. Oke? Jangan lupa, jangan salah. Kalau kalimat tanya, setelah do sama das, jangan lupa letakkan subjek. Seperti itu. Oke? Sekali lagi Mem Nanda ulangi. Kalau dia kalimat positif, subjek, verb one, sebagai pelengkapnya ke belakang kamu tuliskan, titik. Kalau kalimat negatif, subjek, ada kata kerja bantu, do sama das. Jangan lupa kalau kalimat negatif itu harus diikuti kata not. Kemudian diikuti oleh verb one pelengkapnya, titik, full stop. Kemudian kalau kalimat tanya, maka yang di depan adalah do sama das. Kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh verb one pelengkapnya ke belakang. Di sini bukan titik, jangan lupa. Di sini adalah question mark, tanda tanya. Oke? Do you understand? Mem hopes all of you understand. Mem harap kamu mengerti. Oke? Next, Mem, bagaimana sih kami tahu kapan dipakai do, kapan dipakai das, atau sama sekali tidak dipakai? Kan begitu, pengen tahu kan? Maka dengarkan, listen Mem. Pemakaian do sama das. Do sama das itu akan dipakai oleh beberapa subjek. Ingat, do sama das diletakkan
diikuti oleh subjek. Jangan lupa, kalau dia kalimat positif, kalau kalimat negatif do sama dasnya setelah subjek. Tapi kalau dia kalimat interrogatif, kalimat tanya, do sama das dulu baru subjek. Oke. Dia do akan dipakai oleh subjek I, you, they, we. Kemudian kalau dia das, dia dipakai oleh orang ketiga tunggal. Hanya orang ketiga tunggal dan tiga, yaitu he, she, dan it. Oke. Kalau you udah understand about di subjek, kapan digunakan subjek ini untuk do sama das, maka kemarinnya akan lebih mudah. Mem pikir seperti itu. Oke. Mem, catatan kita yang kemarin Nanda telah memberikan ada kata kerja tambahan s, is dengan ies. Kan ada mem kirim di Google Classroom kan, begitu kan? Kata kerja yang tambahkan s, is dengan ies. Bagaimana kami bisa membuatnya seperti itu, atau bagaimana kami bisa tahu akan ditambahkan seperti ini, kan begitu? Nanti ketika kamu melihat kalimat ada orang ketiga tunggal he, she, it, maka ini akan ada di dalam kata kerja. Sekali lagi, jika nanti subjek yang di depan ini ada he, she, it, maka akan bertambah seperti ini dan ini. Mem, kami tahunya dia bisa bertambah s, is, ies bagaimana? Mem sudah berikan catatan kepada kamu yang ada di Google Classroom kita, yang saya suruh salinkan ke dalam buku catatan kamu. Pasti kamu sudah tahu, pasti kamu sudah melihatnya. Ketika kamu menulis ulang apa yang sudah saya berikan catatan sebelumnya kepada kamu, pasti kamu membacanya, pasti ada beberapa kata kerja yang memakai s, beberapa kata kerja yang memakai is, dan beberapa kata kerja yang diganti dengan ies. Oke? Is it true? Benar kan? Lihat catatan kamu. Next, Nanda akan berikan misalnya, kalau nanti ketemu seperti ini, he cooks, k berakhiran maka ditambahkan dengan s, akhiran k maka ditambahkan dengan s jika ininya he. She studies, dari kata study diganti menjadi studies. Kenapa, Mem? Karena ada si. Maka ini berubah menjadi ies. Jika nanti huruf y dekat dengan huruf vokal, ini kan huruf vokal a, i, u, e, o, itu kan huruf vokal. Jika huruf y dekat dengan huruf vokal, maka ini tambahkan dengan s. Tapi jika orang ketiga tunggal he, she, it. Tapi kalau jika dia keempat-empat ini mau diubah kemari, itu salah, nggak benar. Hanya yang ketiga ini yang bisa berubah seperti ini. Oke. Kalau nanti dia tidak ketemu dengan huruf vokal, misalnya study. Ini kan huruf y. Ini kan di sampingnya huruf d kan, bukan huruf vokal kan, bukan a, i, u, e, o kan. Maka dia nggak boleh kamu jadikan studies. Salah. Maka dia harus menjadi studies seperti ini. Oke. Mem thinks that you understand what I have explained to you ya. Oke. Pokoknya intinya jika kamu nanti ketemu subjek yang seperti ini he, she, it, maka kemungkinan akan berubah seperti ini. Nanti Nanda akan tunjukkan examples-nya, contohnya. And then next about time signals, keterangan waktu. Keterangan waktu ini sih ada beberapa, ada adverb of time, keterangan waktu, adverb of frequency, frekuensinya. Biasanya keterangan waktu yang digunakan every day, setiap hari, every time, every week, always, sometime, often, atau ada banyak lagi. Oke. Biasanya ini di akhir kalimat ini ada, dan biasanya kita tinggal tuliskan saja. Oke, the next. Supaya kalian lebih paham bagaimana sih sebenarnya simple present tense ini, Nanda akan berikan melalui contoh, examples. Nanda akan berikan itu melalui contoh. Ada A, B, C, D. Fourth example I show to you. Nanda akan berikan 4 contoh, maka perhatikan baik-baik bagaimana saya menjelaskannya. Oke, so maka perhatikan baik-baik bagaimana saya menjelaskannya. Oke, so still watch up me, tetap perhatikan Nanda and listen what I have explain to you and what I have tell to you. Tetap perhatikan saya, dengarkan apa yang saya jelaskan dan beritahukan kepada kamu. Oke, we come back to the examples. Ke contohnya, lihat. Ada A, B, C, D. Oke, look at the first A.
They bracket dalam kurung go picnic on Saturday. Ini sama sekali belum dirubah, sama sekali belum menggunakan yang namanya simple present tense. Maka positif negatif interrogatifnya akan kita ubah ke dalam simple present tense. Look at it, lihat. They ini adalah subjek. Oke, they ini kan tidaklah orang ketiga tunggal. Di dalam orang ketiga tunggal ini ada nggak they di dalamnya? Kan hanya he, she, it, tidak ada they kan? Maka ini tetaplah go. Inilah verb one-nya. Subjek, verb one. Sisanya tinggal tuliskan. On Saturday. Oke, itu verb one. Oke, mem, negatifnya bagaimana? For day. Lihat day. Day pakai do apa does? Kita lihat lagi catatan sebelumnya atau penjelasan sebelumnya, pakai do atau does? Pakai do kan? Maka they do. Kalau kalimat negatif, jangan lupa kuncinya, the keywords adalah not. Oke, turunkan kata kerjanya, go. Sisanya tuliskan. Picnic on Saturday. Do not go. Oke, the next. Jika di sini do, maka di depan adalah do. Sekali lagi, jika di negatif menggunakan do, maka di depan adalah do. Jika di negatif menggunakan do, maka interrogatif kalimat tanya adalah do. Do they go picnic on Saturday? Question mark, tanda tanya, jangan lupa. Seperti itu, gampang kan? Things that you are easy to finish that the exercise. Merasa nanti kamu ketika ada latihan, kamu akan gampang menyelesaikannya. Next, the second, B. Yang kedua, B. Mother cook the cake. Ibu memasak kue. Ini belum diapa-apai ya, dalam simple present tense kita ubah. Ibu, boleh kamu pakai yang namanya mother. Juga boleh. Ibu kita kan perempuan kan, maka subjek yang digunakan kalau dia perempuan boleh diganti menjadi she juga boleh. Kamu mau memakai mother juga boleh, mau memakai she juga boleh, tapi jangan pakai he. He salah dong. He itu untuk man, boy itu untuk laki-laki, ya kan? She, oke. Ketika mother kamu temukan, pas pula kebetulan ada orang ketiga tunggal she, he, she, it, ada she. Maka ini berakhiran huruf K ditambahkan dengan S. Cooks the cake. Bedakan sama yang tadi, karena tadi they kan tidak ada di sini atau tidak ada di sini, maka tidak boleh ditambahkan. Tetapi jika ada he, she, it, maka ini harus diganti atau ditambahkan kata kerjanya menjadi S. Oke? Negatifnya bagaimana? Negatifnya mother atau she pakai do atau does. Lihat baik-baik penjelasan saya sebelumnya atau lihat baik-baik catatan kita sebelumnya. She does not. Kak, kuncinya negatif, jangan lupa not ya. She does not atau mother does not. Cook tadi turunkan, tapi tidak usah pakai S. Kenapa mem tidak pakai S? Karena sudah ada kata bantunya does. Di kalimat positif boleh ditambahkan dengan S. Memang ditambahkan dengan S itu sesuai dengan rumus. Tetapi kalimat negatif tidak boleh lagi ditambahkan dengan S karena sudah ada kata does. Oke? Sisanya the cake. Jangan lupa titik, bukan tanda tanya. Kalau kalimat interrogatif kan, kalau kalimat tanya bagaimana? Jika di sini does, maka di depan adalah does. Does mother see? Mana kalimat kata kerjanya? Cook. Cooknya pakai S lagi enggak? Enggak usah karena di depan sudah ada does. Does mother see cook? Does mother atau see cook the cake? Question mark. Seperti itu. Oke? Kalimat tanya, jika di sini does maka di depan does, jika di sini do maka di depan do. Jangan lupa question marknya, tanda tanya. Oke, pikir kamu paham ya. Oke, next. The third. Kalimat atau contoh kalimat yang ketiga, C. The teacher teach English. Guru mengajarkan bahasa Inggris. Guru itu mengajarkan bahasa Inggris. Belum diapa-apai dalam simple present tense. Kita ubah. The teacher. Berapa jumlah teachernya? Satu kan?
Kalau dia satu, kemungkinan kan guru itu kalau tidak he adalah she, kan begitu, satu jumlahnya kan. Maka teach ini kan he, she, it, masuklah dia kan orang ketiga tunggal, maka ini jika berakhiran ch ditambahkan dengan is. Perhatikan catatan saya yang ada di Google Classroom, sudah saya berikan. Karena guru ini satu, dia guru itu kan kalau tidak laki-laki ya perempuan, maka ini harus ditambahkan dengan teaches English. Oke, full stop. Bagian men negatifnya bagaimana? The teacher. Kalau mau tulis the teacher juga boleh, kalau mau ganti dia he juga boleh, kalau mau ganti dia she juga boleh, tapi yang nggak boleh adalah it. It itu untuk hewan dan benda, tidak boleh kamu pakai. Oke, the teacher atau he juga boleh, she juga boleh. Pakai apa tadi? Do atau does? Perhatikan penjelasannya atau catatannya. Does not teach. Mem, pakai is lagi nggak? Ini dipakai lagi nggak, mem? Nggak usah, karena sudah ada ini. Maka tidak perlu teach aja, English. English. Ya, titik. Masuk ke kalimat tanya, ke kalimat interrogatif. Jika di sini does, maka di depan adalah does. Does the teacher, boleh diganti he atau she, kemudian masukkan kata teach. Ini kan sudah dari depan, jadi nggak perlu teaches, teach aja, English, tanda tanya. Oke, next ya. Memikir kamu paham ya. Jadi ya, sebentar. Next, the fourth, yang keempat. Example yang keempat. The fourth examples, contoh yang keempat itu adalah bagian dilihat. Atar study mathematics. Atar belajar yang namanya matematika. Atar, boleh kamu tuliskan di sini Atar, atau karena dia laki-laki langsung diganti dengan he juga boleh. Oke, masuk studinya. Kebetulan ini adalah orang ketiga tunggal. Atar ini adalah orang ketiga tunggal, masuk ke dalam he, she, it, ya kan? Maka study tadi berubah menjadi studies, ditambah yang y ini diganti menjadi ies. Kenapa, mem? Karena dia y ini dekat dengan tidak huruf vokal, maka dia berganti seperti ini. Tadi kan kalau dia huruf vokal, contoh p, y ini kan dekat dengan a, maka ini tinggal tambahkan s. Tapi kebetulan y ini tidak dekat dengan huruf vokal a, i, w, o, maka dia harus diganti seperti ini. Sisanya matematik. Full stop. Mem, negatifnya bagaimana? Sama dengan yang di atas. Atar boleh kau pakai atau kau ganti dengan he, boleh. Does, nih perhatikan, does, tambahkan keywordsnya. Kunci dari negatif adalah not. Does not study. Balik lagi ke semula. Kenapa, mem? Karena sudah ada kata does, tidak perlu lagi jadi seperti ini. Mathematics. Full stop. Kemudian, mem, bagaimana interrogatif? Jika di sini does, maka kemari adalah does. Oke, saya hapus dulu sebentar. Jika di sini does, maka kemari adalah does. Does Atar atau he, maka turun study mathematics, question mark, tanda tanya. Jangan lupa kalau dia setiap kalimat tanya adalah tanda tanya. Atar belajar bahas matematika, Atar tidak belajar matematika. Apakah Atar belajar matematika? Seperti ini. Oke, mem rasa contoh yang diberikan menggunakan verbal, kalimat yang menggunakan kata kerja sudah ada banyak. Saya rasa kamu paham. Oke, next. 3. Oke, the next explanation about non-verbal, untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang non-verbal, kalimat yang tidak memakai kata kerja. Kalau yang tadi mem sudah jelaskan itu yang verbal ya, menggunakan kata kerja. Kan tidak ada yang seperti ini. Maka untuk berikutnya adalah ini. Kalau dia non-verbal, dia menggunakan yang namanya to be. Apa sih, mem, to be? To be itu biasanya ada tiga to be, ada am, ada is, ada are. Kamu sudah pernah dengar pastinya. Jadi nanti kalau untuk yang non verbal kamu gunakan yang namanya to be, am, is, are. Mem, subjek apa saja sih yang memakai ketiga to be itu? Kami nggak tahu, kami nggak ngerti. Maka lihat, check it out. Yang memakai am nanti adalah subjek I, khusus I, saya. Kalau dia yang is, maka nanti ada tiga. Ada he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, it,
satu jumlah hewan ataupun satu jumlah benda. Ya, kalau dia it jumlahnya satu. Oke, kalau dia yang memakai are, ada 3 juga. You, kamu. They, mereka, orangnya lebih dari satu. Hewannya lebih dari satu. Atau bendanya lebih dari satu. Misal, Mary and Jack, Mary dan Jack itu berarti they. Kalau Mary and I itu berarti we. Beda ya, setiap kata yang ada I, misalnya I and Mary, I and Jack, I and my mother, itu adalah we. Karena ada diikuti oleh kata I. Tapi jika tidak ada kata I, mother and mother and father itu adalah they. Tidak ada kata I kan? Mary and Jack, ada nggak I? Kalau nggak ada berarti dia adalah they. Oke? Kemudian we. Oke, lihat ya. Tapi nanti gini, kalau dia misalnya cat kan kucing, satu kucing, maka dia pakai it. Kecuali dia cats, lebih dari satu kucing, maka dia adalah they. Misalnya book, satu buku, itu adalah it. Kalau dia books, itu adalah lebih dari satu buku, maka dia adalah they. Oke, the next about structure, pattern atau rumusnya. Kalau dia non-verbal, hampir sama dia dengan verbal yang tadi. Kalau rumusnya ada positif, negatif, dan interrogatif. Penggunaannya saja agak sedikit berbeda. Kalau dia rumus dari non-verbal, sama, ada subjek. Cuman di sini to be, bukan verb langsung, to be. Kalau dia sudah pakai to be, inilah verbnya. Kalau non-verbal berbeda dengan verbal. Kalau verbal tadi di sini verb 1, kalau dia non-verbal pakai to be. To be itu yang ini ya, jangan lupa ya, ada 3 am, is, are. Baru diikuti objek atau komplement. Ini di belakangnya tinggal ditulis saja pelengkapnya. Kalau kalimat negatifnya bagaimana yang sama, ada subjek, pakai to be juga. Jangan lupa keyword dari kalimat negatif adalah kata not, baru pelengkapnya. Jangan lupa titik. Satu lagi itu adalah interrogatif, kalimat tanya. Kalau di sininya pakai to be, maka di depannya juga to be. Kalau kalimat tanya, ingat, jika di sininya to be negatif, jika di negatif pakai to be, maka di depan adalah to be. Baru diikuti subjek, baru pelengkapnya atau objeknya. Jangan lupa question mark, tanda tanya. Oke? Look at the example, lihat contohnya. Dan Anda beri 3 examples, 3 contoh. Look at, ada A, B, C. Oke, lihat yang A. I be smart boy. I be a smart boy. Saya adalah seorang anak laki-laki yang pintar. Subjeknya adalah I. B ini adalah to be. Kalau dia to be, itu adalah am, is, are. Perhatikan subjeknya adalah I. Maka I pakai apa? I am a smart boy. Full stop. Kalau kalimat negatifnya bagaimana, mem? I am. Kalau dia negatif, keywordnya jangan lupa kuncinya pakai kata not. I am not a smart boy. Full stop. Jika di sini am, maka di sini adalah am. Am I. Boleh juga dia dipakai atau diganti dengan are, you. Khusus subjek I am, khusus contoh yang seperti ini, kalau dia ada I am not, maka pertanyaannya atau kalimat tanyanya boleh am I, atau lebih sering diganti orang dengan are you a smart boy? Question mark, tanda tanya. Saya adalah seorang anak laki-laki yang pintar. Saya tidaklah seorang anak laki-laki yang pintar. Apakah kamu seorang anak laki-laki yang pintar? Seperti ini kalau kalimat tanya. Jika sini am, maka di sini juga. Oke, next. The second example, contoh yang kedua. Mary be a beautiful girl. Mary adalah anak perempuan yang cantik. Mary. Oke, Mary. B ini berarti to be. Ini boleh ganti si ya, karena dia perempuan, boleh pakai si, boleh pakai Mary. B, to be, maka to be-nya perhatikan kemarin, am, is, are, ada si berarti pakai is. Am not. Mary is a beautiful girl. Full stop. Kalimat negatifnya bagaimana, Mary atau she is not a beautiful girl. Lebih gampang lah daripada yang tadi yang verbal ya kan. Kalau di sini is, maka di depan adalah is. Kalau di sini negatif, kalau di negatif is, maka di depan adalah is. Is Mary or she a beautiful
go question mark, jangan lupa. Oke. Next, the third example, contoh yang ketiga. The bird be flying. Burung itu sedang terbang. Bird, berapa jumlah birdnya? 1, maka dia bisa diganti menjadi it. Kamu pakai the bird, it's okay. Kamu pakai it juga boleh, it. Pakai to be, be. Jika di dalam kurung adalah be, maka harus diganti menjadi to be, am, is, are. Bagaimana kami tahu ini tiganya pakai yang mana? Lihat subjek di depannya. Pakai yang mana? Oke, the bird, burung 1, it. It yang mana di antara am, is, are? It. Maka pakai is. Is flying. Full stop. Negatifnya bagaimana, men? The bird atau it is not flying. Full stop. Kalau kalimat tanyanya bagaimana, men? Kalimat interrogatifnya. Jika di sini is, maka di depan adalah is. Is the bird atau it flying? Seperti itu. Oke, jangan lupa tanda tanya. Ada satu lagi contoh yang keempat, memang udah hapus lah ya, sedikit aja. Contoh yang keempat ini kan A, B, C, yang ketiga, yang keempat D. The students run together. Sorry, maaf. The students pakai verbal, pakai non verbal ya, maaf ya. Be in the class. Murid-murid berada di ruangan kelas, pakai be. Maka be itu diganti nanti menjadi to be. Positifnya, the students. Berapa jumlah muridnya? Lebih dari 1 kan? How many students that I saw to you? Berapa jumlah murid yang Anda berikan? Lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1 orangnya, boleh diganti menjadi they. They pakai apa? Pakai are. In the class. Full stop. Negatifnya bagaimana, ma'am? The students atau they boleh are not. Ingat, negatif keywordnya adalah not. In the class. Full stop. Interrogatifnya bagaimana, ma'am? Kan begitu. Gampang. Kalau dia interrogatifnya di sini are, maka di depan adalah are. Are the students, atau bisa dipakai they, in the class? Question mark, jangan lupa tanda tanya. Murid-murid berada di kelas. Murid-murid tidak berada di kelas. Apakah murid-murid berada di kelas? Seperti itu. Inilah yang namanya simple present tense. Okay? Ma'am has showed to you. Ma'am sudah berikan kepada kamu the explanation about simple present tense. Ma'am Nanda sudah berikan kepada kamu penjelasan sebenarnya simple present tense itu seperti apa sih, kan begitu. Ma'am Nanda sudah berikan dari mulai yang pertama tadi, apa itu simple present tense, penggunaannya, rumusnya, ada yang verbal dengan non verbal, time signalnya Ma'am Nanda sudah tunjukkan. Jadi you can see, you can watch, you can listen my video, bisa lihat, perhatikan dan dengarkan video yang sudah saya berikan kepada kamu. Study it, pelajari itu. Watch it again and again. Perhatikan kembali, ulangi lagi, sekali lagi dan sekali lagi, terus diulangi sampai kamu understand, paham apa yang sudah saya jelaskan kepada kamu. Seperti itulah video yang saya berikan about simple present tense. I have told to you, I have showed to you the explanation of simple present tense. Sebenarnya sudah berikannya kepada kamu tentang simple present tense. Jadi pelajari supaya kamu paham. So wait the exercise that I have given to you. Tunggu latihan yang akan saya berikan kepada kamu tentang ini. Still in our Google Classroom. Still check it in our Google Classroom. Bagaimana Google Classroom kita, selalu perhatikan, mana tahu Ma'am Nanda sudah berikan di sana. Oke? Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning.